warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pendidikan Sosiologi, selamat datang di Sosio Edu Talks, yang dimana ini adalah ruang ngobrol santai dan juga penuh inspirasi. Di pertemuan kali ini, kita hadir dengan tema generasi inspiratif, raih prestasi di kampus, wujudkan percaya diri di dunia karya. Lewat podcast ini, kita akan berbagi cerita dan juga pengalaman yang menarik seputar dunia kampus. Bagaimana meraih prestasi, kemudian bagaimana cara kita membangun kepercayaan diri, sekaligus mempersiapkan diri untuk menapaki dalam perjalanan karir di masa depan. Jadi, siapapun kamu, mahasiswa baru, atau mungkin pejuang skripsi, dan juga para mahasiswa yang lagi aktif-aktifnya dalam organisasi, dalam obrolan kali ini mungkin bisa dijadikan sebagai bekal ataupun motivasi kalian untuk masa depan. Namun sebelum itu, perkenalan dulu ya. Aku, Devi Uliana, yang akan nemenin kalian untuk ngobrol santai dan juga seru pada hari ini. Yang tentunya kita sudah kedatangan para narasumber-narasumber kita yang penuh dengan inspiratif. Yang dimana mereka juga adalah mahasiswa-mahasiswa berprestasi pendidikan sosiologi yang tentu saja sudah memberikan kebanggaan kepada program studi pendidikan sosiologi. Yang pertama nih, ada narasumber kita yaitu namanya Kak Final Juni Harian. Mungkin dari Kak Final? Oke. Halo. Yang gimana, Kak Final ini merupakan salah satu mahasiswa yang baru-baru saja berhasil meraih juara 2 MTQ Nasional Universitas Jambi pada cabang Hifzi Quran 20 Juz Putra. Luar biasa banget ya teman-teman. Lalu yang selanjutnya ada Kak Muhammad Rizky Maulana. Ini. Halo. Si hai dulu Kak, oke. Yang tak kalah hebat dengan sederet prestasinya di bidang akademik. Yang dimana Kak Rizky ini pada tahun sebelumnya dia pernah meraih juara 3 PKM Economic Young Fire Competition, juara 1 Favoring Poster, serta memborong bronze medal pada lomba isai tingkat nasional di silver medal pada Dewata Isai Competition. Tepuk tangan dulu untuk Kak Rizky. Ya Kak Rizky. Nah, kalau yang dua tadi adalah narasumber kita di bidang akademik. Untuk selanjutnya nih ada dua ciwi-ciwi cantik kita, yaitu yang berprestasi di bidang non-akademik atau olahraga. Yang pertama ada Kak Nur Saskia Rensani. Ini dia guys. Si hai dulu Kak. Oke ya. Jadi Kak Nur Saskia Rensani ini merupakan peraih juara 1 pemuda individual senior putra pada ATF UI 3 Taekwondo Championship di Depok Universitas Indonesia, serta juara 1 Pomse Individual Senior Putri di Yogyakarta International Taekwondo. Tepuk tangan dulu untuk Kak Nur Saskia. Dan yang terakhir ada Kak Irene Ayudiasmi. Si hai dulu Kak Iren. Halo. Oke. Jadi Kak Iren adalah atlet berbakat yang juga sukses dalam meraih juara 2 kata perorangan senior putri pada kejuaraan Provinsi Zarista Open Karate Prom Dojo Tuo kelas 2025, serta juara 2 dari kata perorangan putri pada cabang olahraga karate World Cup Sumbawa pada tahun 2025. Jadi teman-teman, itulah segudang prestasi dari keempat narasumber kita pada podcast kali ini. Tanpa kita berlama-lama atau berbasa-basi, yuk kita mulai saja obrolan inspiratif di Sosio Edu Talks hari ini. Tempat di mana kita belajar, berbagi, dan juga tumbuh bersama menjadi generasi yang siap untuk menaklukkan dunia karir. Oke, kita mungkin langsung saja untuk beberapa pertanyaan kita pada podcast kali ini. Yaitu pertanyaan yang pertama, yaitu kalau kita ngomongin terkait dengan prestasi, pasti banyak banget yang ngira kalau prestasi itu hanyalah milik orang-orang yang berbakat, kayak kakak-kakak yang 4 ini. Padahal, di balik setiap prestasi itu pasti ada cerita perjuangan ataupun dari konsisten yang mungkin dari kakak-kakak tekuni selama ini. Nah, aku cuma mau mulai dari sini dulu, yang dimana menurut kalian berempat, apa sih sebenarnya proses atau mungkin pengorbanan terbesar yang pernah kalian lakukan sehingga bisa mendapatkan atau meraih prestasi yang kalian dapatkan hingga saat ini gitu. Mungkin kita bisa mulai dari Kak Paina. Saya dulu ya. Iya, Kak. Oke. Mungkin saya ngadap ke kedua kameranya. Sebenarnya kalau terkait proses yang paling dikorbankan ya, kalau dari saya pribadi adalah tentunya saya gap year 2 tahun. Jadi 2 tahun sebelum masuk kuliah itu saya pendidikan non formal di pondok. Kalau dibacakan tadi dikasih tahu prestasinya itu juara MTQ di bidang hifzil. Nah, artinya sebelumnya itu kalau saya mau cerita,
saya tidak pernah ada niat untuk kuliah sebelumnya. Hmm. Jadi singkat cerita, setelah perjalanan kemudian saya mendapatkan, kalau bahasa agamanya wasilah ya, kayak Allah ngasih petunjuk lewat seseorang yang kemudian dia membantu saya dengan segala upayanya itu untuk saya bisa kuliah. Nah, setelah saya masuk kuliah, dan terima kasih untuk orang itu. Dan setelah saya masuk kuliah, kemudian ternyata saya baru tahu ada perlombaan MTQ tingkat mahasiswa. Nah, dari tahun pertama saya kuliah, mulai dari tingkat univ, kemudian juga tingkat nasional, sejauh ini total mungkin sudah ada 4 kali saya berangkat untuk tingkat nasional, yang di cabang MTQ Hifdzul Quran 20 dan 30 juz. Yang 20 juz 2 kali di Jambi, yang satu pertama 2023 itu juara 1, kemudian juga yang kemarin 2025 juara 2, kemudian mewakili UNRAM juga di MTQ Mahasiswa Nasional yang diadakan oleh Kemdikti Saintek, di pertama di Malang tahun 2023 dan kemarin 2025 di Banjarmasin. Nah, tentunya kalau kita berbicara pengorbanan, mungkin apa yang saya miliki bukan terbentuk dari satu sistem kampus ya. Artinya saya sudah memiliki itu sebelum masuk kampus. Yang dikorbankan yang pertama waktu untuk masuk kuliah, yang kedua kemudian bagaimana konsistensi saya untuk menjaga apa yang, kalau mungkin bahasanya, menjaga hafalan gitu ya. Apalagi kita tahu bagaimana dunia kampus, kemudian kesibukannya, interaksinya dengan masyarakat di kampus gitu, atau orang-orang di kampus. Nah, jadi ya saya mungkin bisa dibilang tidak bisa menikmati dunia kampus sebagaimana orang-orang yang mungkin having fun dan sebagainya. Dan saya juga memang tidak terlalu menyukai hal demikian. Sehingga kalau kita berbicara sekali lagi tentang pengorbanan, ya tentunya yang paling dikorbankan adalah waktu dan keinginan untuk menjadi mahasiswa yang memiliki prestasi di luar itu. Artinya saya sudah memiliki modal yang ini, saya kemudian tidak mencari prestasi-prestasi lain untuk saya usahakan. Karena kalau boleh jujur saja teman-teman, saya kuliah sejauh ini ya tidak pernah untuk berambisi atau mentargetkan sesuatu harus saya capai. Yang penting ketika saya merasa itu saya bisa untuk coba, saya coba aja dulu. Sekali 2 kali gagal, ya udah ketiga kali biarin aja. Jadi enggak benar-benar kayak harus dikejar harus dapat banget gitu, enggak. Mungkin itu saja ya kalau dari saya pribadi. Mungkin bisa ditambahkan oleh Abang Da yang lebih banyak kannya. Oke, itu pandangan dari Kak Fainal terkait dengan pengorbanan apa yang telah dia lakukan hingga bisa mencapai prestasi yang dia raih hingga saat ini gitu. Kita lanjutkan lagi ke Kak Rizky. Kalau dari Kak Rizky sendiri nih, kira-kira apa sih bentuk pengorbanan yang pernah Kak Rizky lakukan hingga bisa mencapai berbagai macam prestasi hingga saat ini? Oke. Saya juga sama seperti Fainal, yang harus mengorbankan waktu. Di saat teman-teman saya sibuk main ini, main itu. Saya dari maba itu sudah mengejar beasiswa. Saya dari maba sampai semester 5. Semester 5 kemarin itu saya kejar beasiswa tapi gagal terus. Itu sebelum saya mengikuti lomba-lomba, ya ini apa namanya, esai, lomba PKM. Dan lomba esai ini juga saya gagal terus. Awalnya saya gagal, nggak pernah dapat juara. Saya gagal, tapi dari kegagalan itu saya belajar. Saya improve apa yang harus saya evaluasi dari kegagalan ini. Sebenarnya lebih ke apa ya, perjuangan. Harus kadang saya juga nggak masuk kuliah gara-gara ngurus beasiswa ini. Kadang harus ya korbanin banyak hal demi untuk mencapai prestasi yang sekarang ini. Tapi alhamdulillah di semester 5 kalau tidak salah, semester 5 itu saya dapat beasiswa Cendekia Basnas. Kemudian di sanalah saya juga mendapatkan juara-juara. Yang pertama itu juara esai di linear. Itu dari kalau nggak salah Universitas Negeri Semarang. Dan di sana saya mendapat poster juara 1 poster. Dari sanalah saya mulai giat lagi dan menekunkan di lomba ini. Apalagi ya? Oh ya, dan tadi sempat disebutkan itu lomba esai tingkat nasional yang di Bandung. Itu adalah lomba pertama saya yang saya ikuti di luar daerah. Ya, di sana perjuangan saya bukan main-main. Di sana saya harus menyiapkan mulai dari dana yang susah sekali jika minta dana dari fakultas. Dan kali di sana waktu itu saya sudah semester 7. Saya berpikir ini adalah lomba terakhir saya sebelum saya fokus dengan skripsi saya. Dan jadinya saya benar-benar memperjuangkan lomba itu, memperjuangkan semuanya agar saya bisa mendapatkan juara. Karena
seperti final tadi, final yang benih sudah mencoba. Kalau saya datang jauh-jauh, saya harus dapat juara gitu. Saya harus menang karena ambisi saya datang untuk menang sana. Itu perjuangan, pengorbanan gitu. Dan apa lagi ya? Ya itu aja. Oke, jadi teman-teman, itulah cerita menarik dari Kak Rizky terkait dengan pengorbanannya hingga bisa meraih berbagai macam prestasinya. Untuk selanjutnya mungkin dari Kak Saskia, bisa menceritakan terkait dengan pengorbanan apa sih yang pernah dilakukan hingga bisa mendapatkan juara taekwondo, baik itu juara 1 atau bahkan juara 2. Oke, terima kasih untuk waktunya. Sebenarnya kurang lebih kita dari yang non akademik maupun yang akademik itu kurang lebih sama ya. Kita mengorbankan waktu, mengorbankan fisik bahkan untuk kita yang non akademik. Di saat teman-teman kita itu sibuk nauki, kita tuh latihan sampai jam 1 malam, sampai jam 2 malam. Kita pulang tuh dari jam 6 pagi gitu udah prepare buat kuliah sampai kita maghrib. Kadang kan jadwalnya juga kuliah kan sampai maghrib ya. Itu tuh saya langsung nge-push untuk latihan. Saya nge-push dari latihan tuh dari abis maghrib sampai jam 1 malam. Abis itu saking giatnya juga saya latihan waktu itu, saya pernah sampai kecelakaan, operasi dan segala macam, tapi saya tetap ikut lomba sampai keluar. Saya ke Jogja, saya ke Jakarta, saya ke Depok, saya ke Tangerang, ke Bali, bahkan juara enggak juara yang penting saya tuh menikmati prosesnya. Nggak apa-apa, orang-orang mungkin bilang kayak, wah kita ini beruntung ya, padahal mereka kan nggak tahu gimana prosesnya gitu di belakang. Dan dari saya pribadi juga sebenarnya emang udah dari kecil untuk latihan taekwondo. Dan waktu itu tapi saya pertama kali ikut pertandingan itu di semester 3. Jadi waktu itu masih lah kita punya banyak teman ya di perkuliahan gitu, sering keluar-keluar bareng teman sampai akhirnya saya nyadar gitu kayak apa ya urgensinya sebenarnya saya di perkuliahan ini dengan banyaknya apresiasi dari kampus juga yang harusnya kita apa namanya kita gunain gitu. Terus ya udah saya keluar dari zona nyaman, saya coba cari-cari bakat sampai akhirnya saya keinget dulu kan saya pernah latihan gitu. Walaupun sebenarnya sebelum dari itu saya udah pernah ikut lomba-lomba juga, tapi nggak menang-menang. Saya ikut lomba opini, saya ikut lomba pidato, saya ikut lomba cara cermat, bahkan keagamaan segala macam. Itu nggak pernah menang. Sampai akhirnya juga saya pernah ikut lomba jadi duta kampus di FKIP. Itu nggak menang, bahkan cuma nyampe seleksi doang gitu. Ya udah, saya tekunin lagi hobi saya dari kecil, karena kan yang namanya hobi ya, kita nggak bakal pernah capek untuk ngelakuin itu. Karena justru kalau kita lakuin itu kita ngerasa stres kita hilang. Jadinya saya tekunin lagi hobi saya dari kecil, karena bibi saya juga udah nekunin bakat itu kan. Dan juga karena saya ngerasa nyaman, saya nggak pernah ngerasa stres. Abis kuliah saya tetap latihan. Bahkan kita kalau ada kejuaraan, kita 2 bulan sebelumnya itu kita udah harus nge-push untuk latihan. Jadi nggak ada kata libur, sehari libur itu nggak ada. Kita bakal tetap dicari. Dan juga untuk pengorbanan ya. Untuk pengorbanan dari diri saya pribadi yaitu kita tuh rawan banget yang namanya cedera. Kita rawan cedera tapi kita harus tetap ngejaga kesehatan. Apalagi untuk atlet tarung. Kalau untuk atlet tarung itu ada yang namanya under. Kalau menjelang kejuaraan kita harus sesuai under kita sama badan ideal kita gitu. Kita nggak boleh maksain badan kita yang sekarang, berat badan kita yang sekarang dengan tinggi badan kita yang masih nggak ideal sama berat badan kita, itu kita nggak boleh turun dengan keadaan fisik yang masih nggak prima. Iya, jadi karena saya pribadi juga kebetulan emang lebih menang di seni ya, tapi dari diri saya pribadi ya keduanya atlet dua-duanya gitu. Saya juga ikut tanding dua-duanya, walaupun lebih hokinya di seni gitu. Mungkin itu aja sih. Oke, jadi Sobat Pensos, itulah sedikit cerita dari Kak Saskia terkait dengan pengorbanan yang telah dia lakukan. Mungkin dari narasumber kita yang terakhir, yaitu dari Kak Iren. Bisa nih kira-kira ceritain apa pengalaman atau pengorbanan yang pernah Kak Iren lakukan sehingga bisa mencapai berbagai macam prestasinya hingga saat ini. Mungkin bisa diceritakan sedikit. Mungkin kalau dari saya, karena saya juga non-akademik ya, sama kayak Kak Saskia, mungkin kita cuma butuh pengorbanan di waktu aja, karena kita juga harus bedain jam untuk main, untuk kuliah, sama untuk latihan. Karena apalagi kalau di karate, kalau udah mau tanding, Hamin 2 bulan itu udah benar-benar push latihannya, udah benar-benar pagi, siang, sama malam. Itu pun malam tuh mulainya dari jam 6 sampai jam 10. Nah, kalau pagi itu kita mulainya dari abis sholat subuh sampai
jam mau kuliah. Nah, karena kebetulan nih Mbak, saya dari SD sampai SMA itu benar-benar jarang banget sekolah karena pada fokus ke tanding. Jadi sekolahnya itu cuman kayak untuk UAS, UTS sama ujian. Ujian benar-benar mau lulus ke selanjutnya. Nah, jadi pas naik kuliah ini benar-benar harus ngebagi antara latihan, kuliah, sama main. Benar-benar kayak kita bagi dia. Jadi menurut saya pengorbanan saya itu kayak waktu. Benar-benar waktu saya untuk kuliah, main, dan Latihan itu. latihan. Oke. Jadi itulah cerita dari beberapa narasumber terkait dengan pengorbanan yang mereka lakukan sehingga mereka bisa mendapatkan berbagai macam prestasinya. Nah, menarik banget kan Sobat Pensos, yang dimana kita bisa lihat bahwa dari cerita narasumber-narasumber ini, prestasi itu tidak hanya soal hasil semata, akan tetapi juga bagaimana prosesnya, bagaimana cara kita untuk mampu bertahan dan juga konsisten dalam menekuni apa yang telah kita hobikan sebelumnya seperti Kak Saskia tadi. Nah, dari pengalaman kalian nih sebagai mahasiswa-mahasiswa berprestasi, kira-kira apa hal paling penting yang bisa mahasiswa lain atau bahkan mungkin mahasiswa baru nih yang bisa mereka pelajari untuk membangun terkait dengan prestasi mereka sendiri walau mungkin dari langkah kecil sekalipun. Mungkin dari Kak Rizky. Dari Kak Rizky dulu nih. Tadi kan Kak Fainal udah, sekarang Kak Rizky dulu. Kira-kira dari Kak Rizky, bagaimana cara para mahasiswa baru untuk bisa membangun diri mereka walaupun mulai dari langkah kecil itu sendiri? Oke, terima kasih. Untuk mahasiswa baru, terutama yang baru masuk kuliah, saya dulu waktu pertama kali masuk kuliah di sini saya terpilih menjadi sekretaris umum Permaba HMPS Pendidikan Sosiologi. Nah, di sana saya belum berani dalam berbicara, saya belum berani dalam memimpin teman-teman, saya belum berani dalam banyak hal. Tapi di sana saya coba untuk memberanikan diri, saya lawan rasa takut saya, biar saya bisa. Karena mau nggak mau saya harus bisa memimpin teman-teman saya gitu kan. Dari awal dari sana saya mulailah terbentuk mental saya agar saya menjadi berani. Itu aja sebenarnya untuk berani mencoba, jangan pernah takut. Dan mulai dari itu saya sudah mencoba berbagai banyak hal. Seperti yang saya ceritakan tadi, seperti beasiswa, saya juga ikutan lomba dari PKM, tapi saya gagal. Sebenarnya masalah keberanian ini benar-benar harus banget. Daripada kita, kadang orang tuh mereka lebih takut nyoba daripada takut gagal. Padahal kalau kita gagal itu, dari kegagalan tersebut kita bisa mengevaluasi apa yang salah dari diri kita, apa yang kurang dari diri kita. Kemudian intinya pesan saya sih harus berani, jangan pernah takut untuk mencoba banyak hal. Karena kamu gagal ya kamu bisa coba di kemudian hari lagi. Itu aja sih. Jadi itu dari Kak Rizky ya teman-teman. Mungkin dari Kak Fainal, kira-kira apa nih yang bisa dilakukan oleh mahasiswa baru untuk bisa membangun diri mereka, mental mereka untuk berani menjadi mahasiswa yang berprestasi? Oke, sebenarnya untuk mahasiswa baru, siapapun yang nonton, yang punya kuota maupun pakai wifi nonton ini nanti, satu pesan saya yang paling utama adalah ingat kalian sudah menjadi mahasiswa, bukan siswa lagi ya. Kalian sudah berpindah alam dari SMA, kemudian sekarang ada di perguruan tinggi, yang dimana kalau kata Anies Baswedan bahkan sampai dibilang oleh Najwa Shihab, pengalaman yang paling mengesankan dalam hidup adalah ketika menjadi mahasiswa S1. Ekspornya apapun yang ada dalam kehidupan itu ada di dunia kampus yang S1 ini, organisasi, lomba, relasi, dan lain sebagainya. Nah, sehingga teman-teman mahasiswa baru, satu hal yang perlu kalian coba ingat seperti yang dikatakan oleh Kak Rizky tadi ya, masalah berani. Saya pernah menemukan satu quote yang mengatakan orang Indonesia jangankan untuk benar, mereka maju berani mencoba untuk salah saja tidak bisa. Kan biasanya kalau di kelas kan, ayo jawab di papan, nggak apa-apa salah. Bahkan disuruh salah pun mereka nggak ada yang berani untuk maju. Nah, ini yang menjadi mindset kalian, kita terutama juga di sini secara umum, kita terkadang menginginkan satu proses ketika sekali kita menjalankan langsung berhasil. Mustahil. Terelie, penulis terkenal hebat yang punya novel yang segudang dan semuanya nggak ada yang jelek, itu
pertama saya pernah lihat satu kisah dari Terelia ini, dia bahkan 3 sampai 5 kali ditolak oleh penerbit Republika untuk pengajuan novelnya waktu itu. Artinya si Terelia ini nggak gagal sekali dua kali, nggak ditolak sekali dua kali gitu kan. Nah akhirnya setelah kemudian mencoba lagi, kemudian bahkan si Republika ini yang menawarkan Terelia menerbitkan novel di Republika. Nah kemudian banyak sekali orang-orang yang, coba deh kalian atau kita akan cek kisah orang sukses, mustahil kalau dia itu seorang perintis kemudian sekali dua kali mencoba langsung berhasil. Mustahil. Jack Ma, Jack Ma, salah satu pengusaha tersukses di Cina, itu bahkan dia berapa kali ditolak KFC. Ketika 24 orang ngelamar di KFC sebagai karyawan, hanya dia sendiri dari 24 itu yang ditolak, 23 yang lain diterima. Ini salah satu kisah yang pernah saya tonton juga waktu itu. Nah, kemudian sekarang bagaimana? Jack Ma ini memiliki satu bisnis usaha yang namanya Alibaba.com. Itu salah satu platform belanja online terbesar se-Asia, bahkan menyaingi dunia seperti bersaing dengan yang ada di dunia seperti Amazon ya. Nah, artinya kita bisa melihat bagaimana konstruksi proses kita teman-teman sekalian. Kita mulai dari hal kecil, malah kegagalan itu sebagai salah satu batu lonjakan yang paling akan berpengaruh terhadap kesuksesan kita di masa depan. Dan ingat, setiap usaha besar pasti juga menghasilkan adalah hasil yang besar. Mustahil ada satu proses besar menghasilkan hal kecil, kemudian proses kecil menghasilkan hal yang besar. Mustahil sekali. Nah, sehingga ketika kita ingin berprestasi secara nasional, kita jangan tiba-tiba langsung mengikuti bagaimana gaya orang nasional gitu kan. Contoh kayak di sepak bola maupun bulu tangkis gitu ya. Kita mau jadi Cristiano Ronaldo, kita kemudian di lapangan kampung belagak jadi Cristiano Ronaldo, nggak bakalan bisa. Mulai dari bagaimana kamu mampu dulu, kemudian berproses, kemudian kamu jatuh bangun. Dari sana nanti kita bisa melihat kurang saya di sini yang harus saya perbaiki. Oke, saya sebenarnya bisa, cuma kurang usaha. Tanamkan itu. Untuk mahasiswa baru, intinya satu pesan lagi dari saya. Coba hal yang orang lain nggak kepikiran buat nyoba. Contoh dari saya pribadi, saya sudah coba untuk ikut di PKM. Kalau teman-teman tahu penelitian PKM, itu awal-awalnya ini PKM barang apa? Kok tiba-tiba saya disuruh ikut, nggak tahu saya mau harus ngapain. Dan akhirnya dari sana saya bisa paham, ternyata di situ kita bisa melihat potensi kita dalam penelitian yang nanti itu akan sangat-sangat berguna dan berpengaruh untuk proses skripsi terutama. PKM RSH kalau kita di bidang sosial ya. Dan saya sampai sekarang juga udah sampai belasan kali diajak kolaborasi sama dosen penelitian, menerbitkan beberapa jurnal internasional, walaupun belum internasional itu bahasa Inggrisnya doang ya. Yang Sinta 3 maksudnya. Ya itu karena belum proses, masih proses juga. Yang intinya kita memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dengan orang lain. Jangan kemudian ketika orang lain berkembang, kita punya mindset ya udah biarin dia aja, kan yang juara ini udah ada, ya udah biarin aja, saya tukang nonton aja. Itu kenapa Indonesia nggak maju-maju ya, selain banyak utang sama orang korupsi. Ya. Oke, jadi itu ya teman-teman, sedikit motivasi dari Kak Fainal bagaimana cara kita untuk bisa membangun nih potensi yang ada di dalam diri kita. Jadi untuk teman-teman jangan pernah takut mencoba, ayo coba walaupun kita mulai dari hal-hal yang kecil. Ini boleh dimakan kan? Boleh Kak, silakan. Jadi tadi kan dari Kak Fainal sama Kak Rizky udah nih. Ya. Untuk selanjutnya mungkin dari kakak-kakak yang berprestasi di non akademik. Dari Kak Iren dulu. Kira-kira seperti apa cara yang bisa mahasiswa baru lakukan atau mungkin sobat-sobat Pensos dimanapun Anda berada untuk bisa membangun potensi yang ada di dalam diri mereka gitu. Mungkin kalau dari kami berdua ya beda banget karena kami dari non akademik. Iya, Nah mungkin hal penting yang mahasiswa lain bisa pelajari yaitu kalian harus rela banget berkorban antara waktu sama jam main kalian. Benar-benar kayak kita harus relain suatu hal yang benar-benar kayak Gen Z sekarang yang ingin benar-benar kayak nongkrong, kayaknya nongkrong asik nih gitu. Kita benar-benar harus relain karena demi mengejar suatu hal yang sudah kita inginkan dari kecil dan dari awal. Ingin kalian, misalnya kayak saya pengen banget juara 1, jadi kayak saya harus relain main, saya harus kayak ntar dulu ya nongkrongnya, saya mau pergi latihan dulu, entar kapan-kapan deh waktu saya udah selesai tanding, karena itu udah bebas. Karena kita kan benar-benar harus jaga kesehatan juga, karena kita nggak boleh makan gorengan, nggak boleh minum es, nggak boleh minum hal-hal yang berwarna lah intinya gitu. Jadi
misalnya kalau misalnya teman-teman ngajak main, ya ntar dulu deh kita mau pergi latihan. Nah kalau udah selesai tanding ya udah mau bebasin gimana pun juga kita bakal, ayo gas, yuk kita kesini. Oke, jadi gitu ya. Tadi kan nggak boleh makan gorengan. Berarti ini di sini. Wah, ini bahayanya. Nggak boleh Itu kan makan tadi kan kalian. ada IAIN. Ya tanya dari Kan apa tanding, ini kan udah nggak tanding. Iya. Ya, enak ini nggak sehat buat Oke, kalian. selanjutnya mungkin dari Kak Saskia nih. Kira-kira apa sih yang bisa dilakukan oleh mahasiswa baru sehingga mereka bisa membangun potensi yang ada di dalam diri mereka? Oke. Jadi pasti tujuan maba itu kalau udah ada di bangku perkuliahan itu pasti kan yang pertama nyari relasi. Kalian tuh jangan kesibukan nyari relasi kalau masih kuliah pulang, tapi coba deh upgrade diri, tingkatin value. Nanti justru relasi yang berkualitas itu yang bakal datang ke kalian. Karena ini saya ngerasain sendiri nih. Jadi dulu tuh saya bener-bener nggak suka nongki kan, saya nggak suka pergi ngamburin uang segala macam. Tapi sampai akhirnya saya ketemu sama circle, sama relasi yang berkualitas itu dari senior saya, dari coach saya, dari teman-teman saya yang memang kebetulan juga mereka suportif banget gitu. Nggak peduli saya tuh masih pemula, saya udah sabuk apa, mereka nggak peduli gitu. Kita tetap dirangkul dan sampai akhirnya saya ngerti gitu. Ternyata saya bukan nggak suka nongki, tapi saya tuh nggak suka pembahasan yang dibahas saat nongki. Iya, Jadi itu tergantung sebenarnya apa yang dibahas waktu itu kan bisa aja kalau saya sama teman-teman yang teman-teman yang emang punya benefit gitu di bidang yang sama, kita pasti ngerasa nyaman gitu untuk ngebahas itu di luaran sampai jam berapapun, bahkan di tempat manapun gitu. Dan juga coba deh kalian berani keluar dari zona nyaman. Ini serius, kalian coba explore kayak dibilang sama Final tadi, kalian coba explore dunia luar gitu. Apresiasi dari kampus itu banyak banget buat kalian. Terus teman-teman juga itu banyak yang sebenarnya itu satu frekuensi sama kalian. Karena walaupun saya anak sosiologi, tapi emang agak introvert gitu anaknya, jadi agak susah gitu nyari teman. Sampai akhirnya kita udah ketemu satu hobi gitu, terus satu frekuensi dan satu tujuan yang paling penting itu pasti ngebikin kita tuh lebih nyaman gitu untuk untuk ningkatin prestasi kita. Dan juga saya punya banyak temen kok yang gagal. Mereka baru pertama kali ikut, kita nggak bakal langsung berekspektasi dia bakal langsung jadi cemerlang gitu prestasinya. Nggak ada yang kayak gitu. Jadi kalian tuh jangan takut gagal. Coba deh, kalian nikmatin prosesnya sampai akhirnya nanti kalian berada di titik itu, kalian nggak kaget gitu. Itu sih yang selama ini juga saya terapin gitu. Saya nggak pernah takut kalah anaknya. Bahkan sampai keluar kota, keluar daerah itu kalah berkali-kali sampai akhirnya saya dapat sampai sekarang juara satu terus sampai akhirnya diapresiasi sama Pak Rektor kemarin jadi mahasiswa dengan prestasi terbaik di tahun 2023. Itu saya nggak kaget gitu karena saya udah nikmatin proses saya tahu gimana beratnya. Dan juga dari teman-teman yang udah tahu prosesnya juga kan nggak bakal bilang kayak kamu beruntung banget ya karena mereka tahu gimana latihan kita nih, terutama yang dari non akademik gimana beratnya gitu. Tapi nggak menutup kemungkinan juga untuk teman-teman yang akademik pasti sama beratnya gitu kan, karena untuk mentalnya pasti lebih terlatih juga. Jadi intinya pesan dari saya itu jangan takut gagal. Gagal itu hal yang wajar dan nggak bakal bikin kamu jadi orang yang malu-maluin kok. Kita semua pernah gagal sampai akhirnya kita tuh bisa berhasil. Oke, jadi gitu ya Sobat Pensos. Dari beberapa motivasi yang telah diberikan oleh narasumber-narasumber kita, itu tentu saja sangat inspiratif banget. Yang dimana tadi dari Kak Rizky harus berani, terus dari Kak Final juga mulai dari hal-hal yang kecil, terus dari Kak Saskia juga jangan takut untuk gagal, dan juga kita juga harus mampu untuk mengorbankan 1, 2 dari apa yang kita inginkan untuk bisa meraih apa yang mungkin lebih besar untuk kedepannya gitu. Oke, jadi Sobat Pensos, tadi kita kan berbicara terkait dengan pengorbanan dari beberapa narasumber kita pada siang hari ini. Untuk selanjutnya mungkin kita akan membahas terkait dengan kepercayaan diri atau bagaimana cara mereka beradaptasi nih di lingkungan kampus sehingga mereka berani untuk keluar dari zona nyamannya mereka. Jadi, kan jadi gini kakak-kakak, kadang di kampus itu kita nemu momen yang bikin kita untuk minder. Seperti yang tadi dijelaskan oleh Kak Final, Kak Rizky, Kak Saskia, dan juga Iren. Yang gimana kita kan terkadang minder, ragu, atau bahkan kita takut untuk gagal. Atau mungkin takut mencoba gitu kan. Nah, dari pengalaman kalian, baik itu di jalur akademik atau mungkin di jalur non-akademik, gimana sih cara kita untuk bangkit lagi, untuk fokus lagi pada tujuan yang ingin kita raih itu?
Dan sekaligus kira-kira pesan seperti apa yang bisa kalian berikan untuk para mahasiswa untuk berani dalam menemukan atau mengembangkan potensinya mereka. Gimana cara kita untuk mampu kalau kita itu bisa tahu gitu kalau kita itu sukanya di ini, kita itu ada potensi di ini dan sebagainya. Mungkin kita bisa mulai dari Kak Iren dulu. Ayo Kak Iren, bisa dijelaskan. Mungkin kalau dari saya cuma sedikit ya. Mhm. Karena dari awal masuk kuliah benar-benar kayak offline, benar-benar nggak tahu mau ngapain. Tergantung dari, menurut saya nih, tergantung dari teman kelas saya. Mhm. Karena benar-benar teman kelas saya, Masya Allah, tabarakallah, benar-benar sangat ambis. Sementara saya yang dari SD sampai SMA nggak pernah sekolah, nggak pernah benar-benar kayak SD SMA itu nikmatin benar-benar latihan tanding, benar-benar kayak cuman sekolah itu isinya cuman UTS, pokoknya gitu-itulah. Cuma numpang nama ya. Ya, cuma numpang nama aja di sekolah, tiba-tiba masuk SNBP, masuk kelas A, dan benar-benar isi dari kelas A, Masya Allah, terutama ini saudari saya di samping. Nah, awal mula saya kuliah benar-benar Terusnya aku enggak. pelajaran itu benar-benar saya istilahnya kayak baru belajar nulis. Benar-benar kayak baru nulis dan akhirnya emang dari awal kuliah saya sama saudari saya ini benar-benar saya dibantuin, saya nggak dibantuin kayak ngejawabnya, tapi saya cuma dibantuin kayak, oh ini loh Iren arahnya ke sini, jadi kamu harus benar. Jadi saya ngerasa kalau hal yang bikin saya menjadi lebih naik, lebih maju buat berani mencoba itu dari teman-teman saya yang berani kayak, ayo Iren belajar ayo gini-gini, bedain waktunya antara latihan dan kuliah. Mungkin itu aja dari. Oke, jadi itu dari Kak Iren. Untuk selanjutnya mungkin dari Kak Saskia. Kalau dari Kak Saskia gimana? Rasa minder dalam dunia perkuliahan, masih dalam ranah Iya. kampus, itu malunya kalau dari sisi pribadi itu adalah pas aku ngirimin surat dispen. Jadi pas aku ngirimin surat dispen di grup itu sebenarnya kayak sebenarnya nggak apa-apa menjadi tidak tahu malu untuk hal yang baik. Iya. Menang nggak apa-apa, terabas saja gitu. Nanti pas udah menang juga nggak bakal malu gitu. Kalaupun nggak menang ya nggak apa-apa, kan kita udah pernah dapet nge-explore dari dana kampus juga nih gitu. Udah dapat pengalaman yang banyak, terus dapat juara itu bonus sebenarnya. Apalagi ya untuk dari rasa minder, ya itu sih intinya. Nggak apa-apa jadi tidak tahu malu untuk hal yang baik aja. Saya juga tipe orang yang minder sebenarnya dalam dunia di luar dunia perkuliahan ya. Saya emang rada malu-malu juga orangnya gitu. Tapi apalagi kalau ketemu lawan yang udah pernah satu arena bareng lawan kita dan kita saling tatapan lagi ketemu gitu, pasti sih ada rasa malu gitu kan, kayak wah ini orang udah kalah berkali-kali tapi masih nekat gitu. Ya nggak apa-apa. Sampai akhirnya kan nanti saya pernah malah sama lawan saya yang dari SMA sebenarnya udah kenal juga sama dia, ketemu pas waktu saya diapresiasi sama rektor. Jadi itu sih titik saya ngerasa kayak nggak apa-apa lah, rasa minder itu udah pernah saya hilangin gitu. Jadi terabas aja. Jadi kalau dari Kak Saskia kayak gitu ya, Sobat Pensos. Untuk selanjutnya mungkin dari Kak Rizky. Oke. Saya mau tanya, percaya nggak kamu dulu saya orang pemalu? Iya, saya percaya. Tadi saya pertama kali saya pun sebenarnya. Ayo, Iya, saya pertama kali saya lihat Malu. meskipun dulu di kita kan anak humed dulu ya, Ya. sama Kak Penel juga. Entah. Itu saya ngerasa emang Kak Rizky juga pemalu sih. Ya, tuh. Dulu saya juga orang pemalu. Awalnya saya pemalu banget, apalagi saya dari SMA-nya IPA, Mael. SMA IPA, terus ngambil sosiologi. Nah, itu mulai dari awal lagi. Belajar dari awal, dan explore lagi banyak, apa sih sosiologi itu kayak gimana, karena anak IPA nggak pernah belajar sosiologi kan. Iya, benar. Nah, dari itu, awalnya minder. Itu di perkuliahan awalnya saya minder karena saya lihat teman-teman saya juga, wah pintar-pintar banget. Dan dari itu saya coba mencari prestasi yang bisa menutupi kekurangan saya. Kayak tadi esai gitu kan. Dan setelah saya ikut esai, ternyata, ini boleh nggak sebut UKM? Prima ya. Ya, nah itu Lain. di semester 3 saya ikut UKM Prima. Ya. Dan di sana saya mulai diajak untuk lomba esai. Dan asal kali itu anak Prima tuh benar-benar ambis banget kalau udah lomba.
Kita minder ya Kak. Ya, Saya minder juga banget. anak prima soalnya. Oh iya, betul. Minder banget. Anak prima tuh mereka sekali ikut lomba, misalkan esai atau PKN, mereka langsung dapat juara. Sedangkan saya harus mati-matian nggak dapat. Itu yang bikin minder, itu yang bikin insecure. Em, Gimana sih caranya biar bisa kayak dia, saya mikir. Iya. Biar bisa kayak dia, keren banget nih anak ini, keren banget ya, sekali percobaan. Dan saya pernah baca buku itu Personality Plus namanya, dari Florence kalau nggak salah ya. Di sana kepribadian manusia dibagi menjadi 4, yaitu pertama itu diklasifikasikan menjadi 4. Saya anuan dalam warna ya. Ada warna merah. Nah, warna merah, hijau, biru, dan kuning. Si warna merah ini saya juga termasuk warna merah, sanguinis, kayak mudah bersosialisasi meskipun saya pemalu ya, tapi saya gampang bersosialisasi. Nah, si merah ini nggak bisa dia ngelihat si apa ya, kuning ya kalau nggak salah, yang agak santai, agak slow gitu kan. Iya, Nah, kuning Kak. kayak gitu. Dari sana saya mikir, oh jadinya semua orang tuh punya kepribadian yang berbeda-beda. Mereka punya ini, apa namanya? Mereka apa ya bahasanya? Intinya kita nggak bisa mengukur diri kita dengan orang lain karena jelas berbeda. Seperti saja tadi, kita berbeda. Orang lain kadang prosesnya mudah karena dia seperti ini, dan hal yang dia coba itu memang sesuai dengan personality-nya. Iya. Ya, jadi saya mulai melepas rasa minder kayak gitu. Saya fokus sama tujuan saya, entah apapun hasilnya nanti, yang penting saya sudah mencoba. Ya, seperti yang saya ulangin dari tadi, apapun hasilnya, kita harus tetap evaluasi, tetap fokus sama tujuan kita. Nggak usah terlalu fokus sama orang lain. Iya. Karena orang lain juga belum tentu ke kita. Nah, orang lain belum tentu kayak kita. Semua Oke. punya porsinya masing-masing. Iya, jadi gitu ya teman-teman dari Kak Rizky. Mungkin yang terakhir nih dari Kak Final, narasumber kita yang paling santuy dari tadi, mungkin bisa menjelaskan terkait dengan bagaimana cara kita untuk menghilangkan rasa minder yang ada di dalam diri kita gitu. Oke, intinya fokus kepada diri sendiri. Itu tadi kalimat terakhir dari Kak Rizky ya. Fokus kepada diri sendiri. Selama kita masih memiliki patokan standar orang lain, kita nggak bakalan bisa untuk puas dengan apa yang Allah berikan ke kita. Iya, benar. Di surah ini saya nggak apa-apa bawa Al-Quran ya, kita berdalil di Quran surah An-Nahl surah ke-16 itu Allah katakan di sana, wallahu faddala ba'dakum 'ala ba'din fir rizq. Nah, artinya Allah itu telah melebihkan kalian di antara satu sama lain dalam hal rizki. Nah, bukan rizki ini ya. Rizki itu kan bukan cuma uang ya, kemampuan, bakat, pola pikir, kemudian bagaimana kita bisa membuat satu branding dengan diri kita sendiri gitu kan. Nah, artinya kita tidak mungkin memiliki satu kecenderungan yang sama dengan orang lain. Nah, sehingga ketika kita sudah, tugas pertama memang kita akan mengidentifikasi kita lebih condong kemana. Dan saya sangat yakin setiap kita memiliki potensi masing-masing yang berbeda, yang itu sangat memungkinkan untuk kita kembangkan. Nah, tidak ada manusia yang dia tuh bodoh banget nggak bisa ngapa-ngapain, itu nggak ada. Saya berani jamin itu. Jadi tinggal kita sekarang bisa explore, kemudian tahu di mana potensi kita, baru kemudian akan kita kembangkan bagaimana. Sekarang contoh saya, semisal memiliki potensi, merasa mungkin bisa di kepenulisan. Saya kemudian tidak akan bisa dipaksakan jika suruh menghitung ataupun menyelesaikan satu rumus. Tidak akan bisa. Kemudian sekarang banyak yang di sekolah kasus-kasus orang yang potensinya di olahraga, akademiknya berkurang, akademiknya jadi kayak tidak terlalu bagus. Yang akademiknya bagus, rata-rata orang pakai kacamata, kutu buku, lugu, suruh mereka main poli atau main futsal, pasti kocak. Ya, artinya kita memiliki kayak tadi yang dibilang sama Kak Rizky juga, porsi masing-masing. Tinggal bagaimana kita akan mendalami itu. Kita jangan tamak jadi manusia, kemudian ketika melihat orang lain bisa ini, kita pengen itu, ingin bisa ini, pengen itu juga. Enggak gitu konsepnya. Jadi fokus pada diri kita sendiri. Saya termasuk menerapkan prinsip, saya tidak akan peduli dengan apapun yang menjadi bahan perbincangan orang lain selama saya merasa saya berada di rel yang benar. Artinya semisal sekarang orang bilang, Final kamu kok gitu aja nggak bisa sih. Ya emang saya nggak bisa karena saya tidak menekuni itu. Ataupun ketika orang-orang nyinyir mengatakan diri kita itu kurang dalam terhadap sesuatu, dan saya mengakui dan saya memang tidak ingin menekuni itu gitu kan. Nah,
Kemudian ada satu pepatah juga yang mungkin real di kehidupan kita rasakan, rumput tetangga pasti selalu terlihat lebih hijau. Iya. Walaupun kita sudah merasakan potensi kita, ketika kita melihat potensi lain yang tidak kita miliki pada orang lain, pasti kita akan berpikir, oh orang itu beruntung sekali ya, dia harusnya bersyukur dan merasa bahwasanya mungkin kadang kita berpikir Tuhan tidak adil lah, ini yang bahaya gitu. Nah, kita hanya disuruh untuk berusaha mencari di mana titik potensi itu. Nah, artinya dan ia tidak menutup kemungkinan ketika orang yang kita cemburu atau iri terhadap potensinya itu kemudian melihat prestasi atau potensi kita, dia juga pengen kayak kita gitu. Jadi tidak akan pernah selesai selama kita tidak bisa bersyukur terhadap apapun nikmat yang kita rasakan, sekecil apapun itu gitu kan. Makanya kalau dalam prinsip duniawi dan ukhrawinya gitu kan, kalau nikmat dunia lihat ke bawah, kalau nikmat akhirat lihat ke atas gitu kan, orang-orang berilmu. Dan itu cara kita untuk mengenyangkan batin kita. Selama kita masih terlalu egois dengan apa yang orang lain kemudian ingin kita miliki, kita akan hidup tidak tenang, kita akan penuh dengan rasa hasud dan dengki, kemudian kita ingin melihat orang lain itu selalu gagal gitu kan. Ambisi-ambisi seperti itu yang malah akan merusak lingkungan dan interaksi sosial kita. Gitu. Itu aja mungkin ya. Iya. Heeh. Oke, jadi gitu ya Sobat Pensos. Tadi dari keempat narasumber itu menjawab dengan sangat keren banget. Yang dimana itu sudah terlihat jelas bahwa rasa minder itu merupakan sebenarnya asumsi atau apa yang ada di dalam pikiran kita yang membuat rasa minder itu sendiri. Padahal ketika kita berani untuk keluar di dalam zona nyaman itu sendiri, kita sudah menjadi mahasiswa yang mungkin berani untuk keluar dan berani untuk mencoba gitu. Jadi mungkin itu saja untuk pertanyaan yang tadi. Kita akan berlanjut ke pertanyaan yang ketiga, yaitu tentang healthy lifestyle dan juga mental health. Yang dimana pertanyaannya itu, ya kak, baru belajar ini. Oke, pertanyaannya itu adalah sekarang kan kita masuk ke topik yang gak kalah penting nih, yang dimana bagaimana sih sebenarnya caranya agar kita bisa tetap produktif, sehat dan juga menjaga kesehatan mental kita. Yang dimana kita mungkin sering mendengar, apalagi mahasiswa banyak yang bunuh diri, terus banyak yang stres, banyak yang gila, tapi mungkin malu jalan aja. Itu kan banyak, apalagi sekarang anak-anak yang skripsian atau semester akhir seperti Kak Rizky dan juga Kak Saskia gitu. Iya, Kak Final juga tentunya. Oke, kita mulai mungkin dari Kak Saskia. Oke. Untuk time management sebenarnya saya juga masih kewalahan sampai sekarang ya, dimana untuk karena saya udah penelitian juga, lagi penelitian, skripsian, terus bimbingan, dapat penguji juga yang ya masya Allah banget. Terus gimana caranya saya biar tetap latihan juga itu rutin. Terus apalagi ya, intinya masih susah sih sampai sekarang, cuman ya balik lagi saya menerapkan yang namanya manajemen ini prioritas. Jadi yang prioritasnya itu yang saya duluin gitu, dan juga disebut dulu pertanyaannya. Jadi pertanyaannya itu adalah bagaimana caranya agar kita bisa tetap produktif, tetap sehat, dan juga bisa menjaga kesehatan mental diri kita. Kita juga sebagai orang Lombok ya, apalagi untuk mahasiswa UNRAM yang pernah nyoba untuk keluar kota, itu kadang saya juga ngerasa shock gitu untuk nerapin ini. Terutama waktu saya pernah ke Tangerang. Karena di Tangerang itu udaranya benar-benar polusi semua gitu. Apalagi untuk kita nih yang non-akademik, yang tanding ya, harus benar-benar prima, harus benar-benar sehat. Biar kita tuh tenaganya cukup kan untuk tanding, untuk turun ke arena itu. Itu sih salah satu hal yang sampai sekarang juga masih saya usahain. Nggak cuma di luar kota, tapi juga di sini, di tempat kita, itu juga saya kadang masih kewalahan gitu. Dan untuk nerapin itu ya balik lagi, kita jangan kebanyakan makan yang goreng-gorengan kayak kata dari Iren tadi, terus jangan kebanyakan minum es. Tetap sebenarnya tiap keluar malah tiap nongki itu kayak kita usahain buat makan makanan yang sehat kayak sayur-sayuran. Malah kadang ngeliat teman saya gitu makan yang kayak minian gitu, mie gacor segala macam, sedangkan saya bentok makan makan yang kayak apa ya, kayak paling rawon gitu-gitu deh. Sayur-sayuran, pokoknya itu udah sering banget kita nerapin 2 bulan sebelum pertandingan itu udah makanan kayak gitu, kayak kambing dah. Kurang lebih kayak gitu. Oke, jadi gitu ya teman-teman dari Kak Saskia. Mungkin dari Kak Final, bagaimana cara kita menjaga diri kita agar tetap produktif, sehat, dan juga bisa menjaga kesehatan mental kita? Ya, produktif, kesehatan fisik, dan kesehatan mental ya. Yes. Saya mulai dari nomor 3 deh, kesehatan mental. Ini kayaknya setelah saya coba melakukan riset sederhana, isu kesehatan mental ini muncul sejak tahun mungkin 2015 lah.
ketika dunia sudah semakin modern, apa-apa itu serba dimanjakan oleh mesin. Makanya kalau di Kasidah Nasidaria itu tahun 2000 kerja serba mesin, berjalan berlari menggunakan mesin. Manusia tidur, berkawan mesin, makan dan minum, dilayani mesin. Iya. Justru itu yang membuat kemudian potensi penyakit mental itu tumbuh. Karena apa? Balik ke topik pertanyaan pertama tadi. Produktifnya nggak ada. Nah, coba contoh sekarang. Mahasiswa ketika di kampus dia hanya mementingkan masalah akademik. Maksudnya cuma keluar masuk kelas ngerjain tugas, habis itu rebahan kalau libur, seharian nggak keluar kamar buat nonton HP. Kemudian ketika masuk dunia kerja, dihadapkan dengan dunia yang sibuk, kemudian juga dengan interaksi sosial yang begitu padat, kagetlah dibentak sekali sama bos, langsung merasa, oh bos saya marah sama saya, berarti saya harus menyesuaikan bagaimana menanggapinya itu, bahkan mereka minder. Nah, sehingga itu yang menjadi penyakit utamanya, produktivitas yang tidak dibangun sejak awal, kemudian ketika kita dihadapkan dengan situasi yang kayak menuntut produktivitas itu ada, maka itu akan membuat mental kita kaget. Makanya sebentar-bentar kesehatan mental saya terganggu, dimarahin bos sedikit, kesehatan mental terganggu, kemudian kayak ada pertemanan yang crack sama teman lain, Merasa paling tersakiti. merasa paling tersakiti gitu kan. Iya, benar. Itu makanya itu stereotype yang kita bangun sendiri terhadap diri kita sendiri gitu. Kemudian masalah time management, masalah juga tadi bagaimana kita mengkomparasi, membandingkan atau kayak kita membalanskan antara kesehatan fisik dan kesehatan mental. Tentunya adalah kita kayak tadi dibilang Kak Zaskia ya, melihat bagaimana prioritas dari satu kesibukan gitu. Kita kadang manusia itu suka tamak gitu, kesibukannya banyak, kemudian semuanya mau diembat gitu kan, kayak merasa multitasking gitu. Ternyata setelah dijalankan kok kayak nggak mampu gitu kan. Nah, dari sana juga potensi lagi ada penyakit mental nanti di sana. Ketika ada tekanan, kemudian kita berusaha untuk menyelesaikan tapi tidak selesai, itu kan tekanan mental juga. Dan hasil riset adalah ketika kita berbicara dengan penyakit fisik, 80% penyakit fisik itu justru disebabkan oleh penyakit mental terlebih dahulu. Makanya kalau kata Roma Irama, begadang dengan begadang, bukan itu tapi maksud saya. Tapi yang lain ada pepatah yang mengatakan mens sana, mens sini. Nggak tahu saya lanjutannya lupa. Intinya artinya itu di dalam jiwa yang sehat terdapat tubuh yang kuat, dan itu benar-benar ternyata ada gitu kan, dan itu memang sudah hasil riset yang bisa dibuktikan gitu kan. Orang-orang yang dia itu bentar-bentar pusing, sebentar-bentar batuk, sebentar-bentar lemes gitu kan, lihat deh mentalnya dulu gitu. Dan itu yang menjadi satu gambaran produktivitas itu tidak dibentuk karena keharusan atau tuntutan, tapi karena itu passion hidup. Memang manusia itu ya udah kerjaannya produktif gitu kan. Nah, kalau nggak mau produktif jadi kucing aja gitu. Ya kan, tinggal nunggu makan dari majikan yang tidur. Nah, itu aja sih ya. Oke, jadi gitu ya teman-teman dari Kak Painal. Untuk selanjutnya mungkin dari Kak Rizky, bagaimana cara kita membangun diri kita agar bisa produktif, tetap sehat, dan juga bisa menjaga kesehatan mental kita. Oke, makasih. Sama tadi kayak Skia, saya juga lagi di fase skripsian dengan dosen pembimbing yang, aduh, ya sih, loh, sekali ya. Ya begitulah. Dapat loh aja terakhir. Bener, kerja terakhir. Nah, di sana setelah saya masuk ke fase skripsian ini, saya ngerasa saya kurang bisa dalam time management karena harus nunggu dosen dari jam segini sampai siang, dari pagi sampai siang, dan itu pun belum tentu kita dapat bimbingan temu. Padahal kita sudah prioritaskan untuk bimbingan ini dan menyampingkan kegiatan-kegiatan lainnya. Tapi dari dosen pembimbing nggak mau bimbingan, kita nggak bisa bimbingan, dan kadang mental kita capek banget rasanya, apalagi kita udah begadang, dan saat ini saya juga lagi sakit ya. Sakit karena kemarin kebablasan ngerjain skripsi. Sebelumnya kalau dari saya untuk menjaga kesehatan mental, sama yang seperti dijelaskan oleh Final tadi, mental kita sehat, maka fisik kita akan sehat. Kadang pernah kalau misalkan kita kecapean atau apa, capek karena lelah batin gitu. Ya, lelah batin karena apalah entah. Capek ngebatin. Ya, siapa tuh kamu sakit kan gara-gara itu. Tapi cara saya untuk menjaga kesehatan mental tuh, saya selalu ambil ambil sisi positifnya. Saya selalu meromantisi suatu hal. Misalkan saya nggak jadi bimbingan hari ini. Terus
ya nggak apa-apa deh. Berarti saya harus revisi lagi. Mungkin skripsi saya masih ada yang kurang. Kalau saya bilang gini, ini bapak ini kok saya udah nunggu dari pagi sampai sini nggak ada bimbingan. Itu yang bikin mental kita makin down. Berusaha untuk meromantisi suatu hal biar kita makin semangat kerjain. Ya, dan memang waktu saya meromantisi saya nggak bisa bimbingan hari ini karena memang saya harus revisi lagi. Mungkin kalau saya bimbingan nanti saya akan lebih skripsi saya lebih sempurna lagi dan tidak ada revisi lagi. Dan saya gunakan waktu dalam beberapa hari itu untuk mengerjain skripsi lagi. Nah itu, dan alhamdulillah sih dari hal tersebut jarang banget. Mungkin karena ya semua intinya nah intinya kuatkan mental dulu, kuatkan mental, jangan merasa tertekan dengan suatu hal karena kesehatan mental itu penting banget. Dan banyak orang yang kita lihat kadang fisiknya sempurna, fisiknya baik-baik aja, tapi ternyata mentalnya Dalamnya nggak baik. ya nggak baik-baik. Contohnya teman-teman saya juga banyak sekarang yang baru dibentak sama dosen pembimbingnya, mereka udah ngilang, nggak berani bimbingan lagi. Nah, bagaimana cara kita untuk mengambil sisi positifnya dalam hal itu? Nah, itu aja sih. Oke, jadi gitu ya Sobat Pensos. Bagaimana sih sebenarnya cara kita untuk produktif, tetap sehat, dan juga menjaga kesehatan mental yang ada di dalam diri kita. Tadi sudah dijelaskan oleh keempat narasumber kita. Namun, Eren belum. udah Kak, Udah pertama nih. dia Oh, pertama iya. tadi. Oke, tadi kan sudah Belum. dijelaskan bagaimana cara menjaga terkait dengan kesehatan mental. Ya. Nah, sekarang kan mahasiswa-mahasiswa sekarang itu lagi dikejar banget sama deadline, tugas, kemudian Ya. mungkin ada yang ikut lomba dan sebagainya. Itu kan mereka mungkin merasa diri mereka tertekan akan hal itu. Nah, kira-kira bagaimana dan seperti apa solusi mungkin yang bisa kalian berikan kepada para mahasiswa-mahasiswa baru yang sedang nonton podcast ini untuk tidak merasa tertekan gitu akan adanya hal itu gitu. Mungkin kita mulai dari Kak Final deh. Dari Eren dulu deh. Kakak aja. Ya, saya. Nah, Ya biar berurut Kak. Oke, tadi soal deadline ya. heeh. Untuk mahasiswa baru, rekomendasi saya adalah semester 1, semester 2 kalian fokus kuliah. Semester 5. Semester 5 bisa mancing. Semester 5 itu kita udah boleh mancing itu. Iya, Sambil dosen. sambil konsultasi ke dosen gitu kan, ngerjain tugas, turun lapangan segala macam. Nah, semester 1, semester 2 fokus film mister. Ada mister yang lewat. Semester 1, semester 2 fokus kepada kuliahnya dulu. Nah, tadi masalah deadline, kemudian bagaimana kita mengatur prioritas. Nah, termasuk salah satu hal yang saya apresiasi dari Pensus adalah ketika tidak langsung merekrut anggota himpunan sejak semester 1, tapi formaba dulu dari yang ringan-ringan dulu ya. Nah, ketika semester 2 baru kemudian diberikan kesempatan, tapi itu pun perlu berproses lagi. Karena di semester 1 ini apa sih? Semester 1, semester 2 itu adalah masa adaptasi kalian terhadap dunia kampus, kenal teman-teman kalian, kemudian kenal karakteristik dosen, kenal lingkungan kampus. Itu masa observasi kalian selama satu tahun ya, 2 semester itu. Nah, masalah deadline saya rasa sehingga kalau semester 1, semester 2 saya rasa tidak akan ada sesuatu yang mendistraksi seseorang akan kemudian kocar-kacir karena deadline. Karena kayak yang saya bilang tadi, fokusnya ke tugas aja dulu. Fokus untuk ke kuliah dulu. Nah, kalau semester 3 kalian sudah tahu bagaimana dunia kampus, ibaratnya sekelas itu semester 3 kalian udah hafal semua namanya. Nah, baru kemudian coba. Artinya kita kuliah pun kalau saya pribadi itu memiliki satu kayak fase-fase tertentu ya. Semester 1, semester 2 kuliah, 3, 4 itu coba eksplor lomba dan organisasi, 5, 6 itu adalah mulai terjun penelitian dan juga hal-hal yang sifatnya itu individual. Dan itu sudah saya laksanakan gitu kan. Semester 3 saya banyak ikut lomba, banyak dapat pendanaan PKM, PPK Ormawa dan lain sebagainya. Semester 4-nya itu saya jadi ketua himpunan. Semester 5 masuk itu sudah jadi ketua himpunan sampai semester 5 waktu itu. Tapi sudah mulai mempersiapkan. Semester 6, semester 7 selain kita persiapan skripsi, itu persiapan untuk karir. Dan itu yang banyak dilupakan. Bagaimana kemudian nanti ketika sudah keluar dari kampus, sudah selesai masa kuliahnya, masih bingung gitu bagaimana akan beradaptasi dengan dunia pekerjaan gitu. Kalau dari saya pribadi, semester 6, 7, 8 itu kita sudah mulai ancang-ancang untuk coba persiapan karir ya. Kayak yang tadi di temanya itu juga. Kemudian apalagi itu aja deadline-nya, masalah itu aja sih. Ya, tapi serunya adalah ketika deadline itu
pasti selesai jadinya, mau nggak mau kan. Itu serunya di sana. Iya. Kalau kata yang bocilan itu bocil perintis tapi pewaris itu, Oh, kayak gitu. justru di sana letak asiknya. Ya itulah. Ya jadi jangan takut jadi anak deadline, yang penting Ya. tugasnya selesai dan kita tidak sakit. Iya. Sakit. Oke, jadi gitu ya teman-teman dari Kak Faisal. Selanjutnya mungkin dari Kak Rizky. Apa tadi? Jadi pertanyaannya itu, kan sekarang mahasiswa banyak banget nih yang merasa diri mereka tertekan karena tugas, kemudian ada deadline dan juga mungkin ada yang ikut lomba juga 1-2 dan bahkan mungkin organisasi mereka segudang gitu. Namanya juga anak semester 1 kan, Iya. saya mau ikut organisasi ini, Ya, organisasi benar, itu benar. gitu. Nah, kira-kira bagaimana solusi agar kita tidak terlalu merasa tertekan akan hal itu gitu? Oke. Kalau dari saya yaitu nikmati prosesnya. Karena apa? Kalau kita nggak nikmatin prosesnya, kita akan merasa tertekan. Kayak tadi saya bilang, belajar untuk meromantisi suatu hal. Kita akan tertekan dengan kayak tadi mepet deadline. Ini gimana ini? Ya siapa suruh? Kan deadline itu kadang udah dikasih beberapa hari tugasnya kan. Tugasnya udah dikasih beberapa hari dan dia malah ngerjainnya malamnya itu. Sedangkan tugas itu diantar pagi-pagi. Ya, dan belajar ya SKS. Belajar untuk bertanggung jawab. Kita belajar bertanggung jawab karena ini hal yang kita yang memulai sendiri. Kita yang mulai sendiri hal tersebut. Bagaimana cara kita bertanggung jawab akan kerjaan yang telah kita mulai. Dan apa lagi ya? Intinya itu menikmati prosesnya, nikmati semua prosesnya, semua adalah dalam tahapan ini apa namanya? Tahapan pengembangan diri. Kalau udah kayak gitu, karena kita nanti akan terbiasa berjuang, terbiasa dengan hal-hal yang berat. Dan sekalinya kita dihadapkan dengan suatu hal yang berat, kita enjoy jadinya. Oh, saya pernah nih ngelakuin hal kayak gini, ya udah aman kayak gitu. Dan apa ya? Itu aja sih, nikmati prosesnya. Jangan pernah, ya mengeluh boleh, tapi jangan sering-sering. Gak apa-apa ngeluh sebentar, itu adalah mengeluarkan emosional kita, tapi tetap nikmati prosesnya karena itu adalah tahap untuk pengembangan diri. Itu aja. Oke, jadi gitu ya teman-teman. Untuk selanjutnya mungkin dari Kak Saskia, kembali dengan pertanyaan yang sama. Yang namanya buat ngebalancein tanggung jawab dengan tujuan itu pasti berat ya. Iya. Coba kita flashback ke dulu awal-awal saya masih di semester awal itu saya benar-benar nerapin apa yang dibilang sama final tadi. Dari semester 1-2 itu saya explore dulu dunia kampus, baru di semester 3 itu saya mulai masuk UKM yang ranahnya dipegang sama rektorat, sama kayak Rizky kan itu anak prima. Mulai nyari-nyari sampai akhirnya masuk dan mulai tekunin turun lomba, dan bahkan kalau ada nih adik-adik maba yang lagi nugas tapi lagi pergi lomba gitu ya, tadi kayak dicontohin, itu saya pernah ada di posisi itu. Jadi dulu waktu sebenarnya di-BN sama rektorat pada waktu itu yang waktu ke Yogyakarta, cuman karena biayanya kita kan bagi-bagi sama teman-teman tim yang lain, itu jadinya kita nggak apa-apa pakai kapal dari Surabaya dari Lombok ke Surabaya, dari Surabaya ke Jogja. Nah pas waktu itu saya ada deadline tugas tuh banyak banget juga, apalagi kan waktu itu harus di submit online itu dari Pak dosen, ya tau lah sendiri dosen yang mana. Nah itu saya rela-relain bawa, jadi setiap saya pergi lomba itu saya tetap bawa laptop Kak. Saya tetap bawa laptop, bahkan saya ngerjain di kapal yang susah sinyal. Memang pasti harus ada pengorbanan ya, tapi buat ngebuat nyimbangin itu ya pasti kok ada solusinya, nggak mungkin nggak ada. Selagi kita tuh bener-bener pun untuk ngejar tujuan kita, tanggung jawab kita yang lain, selagi kita juga pokoknya rajin lah intinya, nggak perlu pintar. Dari saya pribadi juga kalau dibilang dalam dunia akademik saya nggak sepintar itu gitu, tapi saya rajin, saya tetap nuntasin, mau dalam kondisi seberat apapun saya tetap kerjain. Bahkan kita lagi di atas kapal gitu kita tetap kerjain gitu sih. Dan juga kalau kalian ngerasa berat gitu, coba deh kalian flashback ke hal-hal yang dulu ngebuat kalian kuat. Entah itu dari orang tua kalian, entah itu dari teman kalian, apresiasi dari dosen kalian. Bahkan dulu Kak, waktu saya pertama kali dapat juara 1, itu gold medal pertama saya, itu diapresiasi sama Pak Malik. Yang notabene masih dosen baru waktu itu. Emang Bapak baik sih. Iya, itu saya ngerasa bangga banget waktu itu, kayak
ini gold medal pertama dan pertama kali diucapin sama dosen, itu rasanya bahagia banget Kak. Cuma dikasih ucapan ya. Iya, benar-benar dikasih ucapan. Gak Jadi ada uang. sampai diterusin di grup besar gitu lah intinya. Itu tuh jadi ngerasa bangga banget kan. Jadi akhirnya tetap tekunin segala macam. Dan sampai akhirnya juga waktu itu saya coba-coba waktu di semester awal, di semester 3 itu nekunin ini. Terus baru itu saya cuman punya modal juara 3 waktu itu, modal medali perunggu, dan bahkan sertifikatnya belum keluar waktu itu di Provinsi Maluku. Tapi saya coba-coba deh buat nge-apply beasiswa waktu itu. Sampai akhirnya saya jadi satu-satunya mahasiswa pendidikan sosiologi yang lolos di tahun 2023 dan 2024. Dan saya berusaha untuk nyimbangin antara latihan, akademik saya, itu udah berusaha banget dan masih bisa dapat apresiasi beasiswa. Itu tuh, ya sekali lagi kalau kita niat ya kita pasti bisa kok. Oh, keren banget ya Kak. Oke, jadi teman-teman itu ya dari Kak Saskia. Iya Kak, aku ingat kok. Untuk selanjutnya mungkin dari dari Iren, mungkin bisa menjelaskan solusi apa yang bisa diberikan kepada mahasiswa baru, terkhususnya terkait dengan tugas, deadline, dan juga sebagainya. Cuman kalau dari aku beda dari kakak-kakak ini karena aku juga masih semester 5 dan kakak-kakak ini udah semester tua yang sangat amat sibuk. Kalau dari aku waktu awal semester 1 sama semester 3 itu masih sibuk-sibuknya tanding. Masih kayak masih enjoy sama perkuliahan, masih kayak mau lihat dong gimana tugasnya, masih karena pas pertama kali masih ingat banget pas pergi tanding semester 1, pergi tanding ke Bali, tiba-tiba di chat sama dosen, salah satu dosen bilangnya, tolong kerjain ini karena kamu yang nggak masuk. Tahu deh siapa? Ya benar-benar di kapal sambil terombang-ambing kapal sambil ngerjain tugas. Itu benar-benar di situ benar-benar kayak mikir, oh berarti emang harus imbangin antara kuliah dan pertandingan. Mungkin itu aja dari saya. Karena saya beda dari kakak-kakak ini. Saya masih semester 5. Cuma semester 5 ini yang gak ada bak kedebuk, Masya Allah. Beribu-ribus. Enjoy. Enjoy. Oke, jadi teman-teman dari beberapa jawaban tadi dari keempat narasumber kita itu tentu saja sangat menarik, yang dimana kita bisa ambil poinnya di sini bahwa tadi yang poin pertama pada pertanyaan yang sebelumnya adalah kunci produktif itu adalah bukan berarti kita harus kerja terus-menerus, akan tetapi bagaimana cara kita mampu untuk konsisten dalam melakukan setiap hal. Karena kayak kata Kak Painal tadi, manusia itu memang tugasnya adalah produktif. Dan juga saya juga pernah dengar bahwa kalau kita ngerasa capek, itu kata Ustadz Hanan Ataki kalau nggak salah mengatakan bahwa dunia ini emang tempatnya capek gitu. Jadi kalau nggak mau capek ya di akhirat juga lebih capek sebenarnya gitu. Kata Audi Tahir juga gitu ya. Iya. Audi Tahir nggak tahu dia. Tahu. Oke, jadi tadi kan sudah dijelaskan oleh beberapa narasumber kita terkait dengan mental health, kemudian bagaimana cara kita menjaga kesehatan mental, bagaimana cara kita untuk tetap produktif. Nah, kita kembali lagi ke pertanyaan yang terakhir nih, Kak. Jadi pertanyaan kita terakhir ini adalah bagaimana cara kita untuk mulai merintis karir dan juga masa depan. Jadi kalau dari pengalaman kampus itu dianggap sebagai modal awal untuk sebuah karir. Nah, menurut kalian berempat nih, apakah ada hal yang paling berharga atau sesuatu yang bisa kita bawa dari prestasi masing-masing ke dunia kerja nanti? Kira-kira apa? Dari siapa dulu? Dari Kak Painal dulu dong. Oke. Satu modal kecil namun akan berdampak besar dan akan kalian dan kita semua rasakan adalah namanya organisasi. Organisasi selama tidak berlebihan sampai banyak, kan kita menemukan banyak orang yang organisasi jalan, kampusnya yang macet gitu kan. Nah, tapi bagaimana organisasi ini kita jadikan sebagai media untuk berkembang yang nggak sampai mengorbankan hal yang lebih wajib gitu kayak perkuliahan. Nah, dan manajemen dalam organisasi itu akan juga sama dengan nanti ketika kita berada pada dunia kerja, strukturnya, bagaimana pembagian porsi kerjanya. Karena ketika nanti ditanya oleh HRD gitu kan, HRD-nya yang bagian human resource di perusahaan itu, dan saya menerima beberapa kisah gitu kan, tahu beberapa cerita, mereka udah dunia kerja ini udah nggak nanyain kamu IPK berapa, lulusan mana, tapi kamu prestasinya apa, pengalamanmu apa, pernah jadi apa aja. Nah, pernah ada satu cerita, mungkin ini bisa jadi satu
ringkasan dari apa yang mau saya jawab gitu kan. Salah satu HRD di satu perusahaan itu menseleksi CV atau kurikulum PT dari masing-masing yang ngelamar waktu itu. Yang IPK 3,5 ke atas dipisahin ke sini, yang nggak dapat IPK tinggi itu dipisahin langsung diskualifikasi. Yang dipanggil adalah orang-orang yang punya IPK tinggi. Pas diwawancara, yang paling pertama membuat HRD itu akan bertanya-tanya dan tidak memenuhi ekspektasinya adalah cara bicaranya gabuk, kemudian juga kepercayaan dirinya kurang. Nah, dan sehingga tidak ada kriteria yang memenuhi kriteria perusahaan dari si orang yang prestasinya tinggi ini. Ini walaupun nggak semua orang yang IPK tinggi kayak gitu ya, tapi kita harus bisa berpikir dan berlaku adil kepada orang yang memiliki potensi masing-masing tadi, seperti yang saya bilang. Kemudian HRD itu ngambil lagi CV dari orang-orang yang dia itu juara lomba, pernah ikut organisasi ini, jadi panitia acara ini. Ternyata secara kepribadian mereka lebih siap untuk dunia kerja. Karena mereka pernah merasakan bagaimana dinamika dalam satu kelompok sosial atau satu komunitas, bagaimana kejadian ketika mereka masih kuliah itu kan sejenis seperti replika gitu kan. Ketika sudah berada di dunia kerja, dunia sebenarnya, mereka tidak kaget lagi. Oh, tahu bagaimana manajemen waktunya, tahu bagaimana manajemen konfliknya, tahu bagaimana untuk mengatur interaksi dengan atasan, dengan kemudian kolega satu rekan kerjanya gitu. Itu yang malah lebih penting. Nah, justru itu yang kita akan persiapkan untuk karir. Dan yang tidak kalah penting adalah relasi. Relasi itu kita juga temukan banyak dari dunia organisasi gitu kan. Nah, tapi semisal kalau ada peluang kita masih mahasiswa, kemudian kita ada tawaran kerja di dunia luar yang kita sambilan bisa berjalan, itu malah lebih bagus. Mungkin kalau dari saya pribadi, karena saya juga sambilan jadi jurnalis walaupun nggak aktif-aktif banget sekarang, tapi itu udah jadi modal gitu kan. Ketemu gubernur, ngobrol, saling tatap muka. Satu saat ketika kita bertemu lagi, kita diingat gitu kan, ketemu sama DPR, ketemu sama bupati, walaupun tujuan kita bukan untuk kayak sejenis seperti menyuap gitu ya, kayak kita menyerek untuk jadi orang dalam, tapi orang-orang itu pasti akan sudah melihat potensi kita gitu kan. Nah, itu yang paling penting sebenarnya. Jadi bagaimana untuk persiapan dunia karir seperti yang saya sampaikan tadi, kalau udah semester 6, 7, 8, di samping kita pikirkan skripsi, pikirkan juga setelah kita lulus, setelah kita selesai dari skripsi itu kita mau ngapain. Ke karir itu tadi, apa yang akan menjadi modal awal kita untuk bisa siap masuk ke dunia kerja. Nah, jangan sampai nanti kita S1 kemudian menyumbang lagi angka pengangguran gitu kan. Karena kita belum mikirin itu. Dan satu prinsip yang saya terapkan adalah pikirkan sesuatu yang akan kita lakukan itu dari jauh-jauh hari. Kalau itu sesuatu yang besar. Saya bahkan sudah berpikir untuk kuliah sejak kelas 6 SD. Saya sudah berencana untuk ngambil jurusan hukum. Kelas 6 SD saya sudah pikirin itu. Nah, jadinya ketika kita akan makin dekat dengan proses itu, kita udah makin prepare gitu kan. Nah, begitu juga dengan perkuliahan dan juga pekerjaan nanti ketika sudah lulus kuliah. Saya rasa itu aja. Oke, jadi itu ya teman-teman dari Kak Painal. Mungkin dari Kak Rizky, kira-kira apakah ada perbedaan pandangan? Kan tadi Kak Painal dari organisasi, mungkin dari Kak Rizky sama atau berbeda? Ya, saya sama juga sama Final. Untuk organisasi, banyak banget yang kita dapatkan dari organisasi itu. Seperti yang Final bilang tadi, entah itu relasi, soft skill, hard skill, bagaimana cara mengasah skill-skill yang tadinya kita punya dan akhirnya kita punya. Sedangkan untuk soft skill yang tadi udah ada di dalam kita dan makin diasah lagi dari dalam organisasi tersebut. Ya, ini juga Saskia salah satunya dari organisasi. Salah satunya di HMPS juga dalam pertama kali saya mengikuti organisasi itu yaitu Permaba HMPS Pendidikan Sosiologi. Nah, di sana saya memulai keberanian diri, memulai karir, memulai semuanya. Saya tak lupa dibantu oleh cutting juga. Kita kenal dengan cutting sampai sekarang. Kalau ada apa-apa, nanya skripsi atau apa, kita akrab dengan cutting. Kita nanya A, B, C, dibantu sama cutting gitu kan. Karena itu relasi dari organisasi. Dan saya sama banget kayak Final. Saya dari semester 7 saya udah freelance di Epic. Nah, saya freelance itu menggunakan pengalaman-pengalaman yang pernah saya dapatkan di organisasi. Di sana saya kerja selama beberapa hari, nggak salah. Dan setelah itu saya mendapatkan tawaran kerja lagi dari orang lain. Dan semester ini juga saya sudah interview kerja di bank. Tapi ya nunggu lulus dulu baru bisa kerja di sana. Dan dari HR-nya itu
ini mereka tuh nggak mandang IPK, langsung mereka pas mereka buka CV saya, wah ini kamu pernah ikut lomba ya, pernah ikut organisasi kepanitiaan apa, dan dari itu saya ngerasa bersyukur banget telah mengikuti organisasi dari semester 3. Dari semester 3 saya punya skill yang bisa saya tampilkan di CV saya. Adalah apa ya? Dan apa lagi ya? Ya itu aja sih kayaknya. Oke, jadi itu ya. Privilege-nya kita mengikuti organisasi, banyak hal sebenarnya. Tapi tak lupa pula kita kuliah, jangan sampai menyampaikan kuliah. Tetap kuliah nomor 1, organisasi nomor 2. Iya, jangan menjadikan organisasi nomor 1 gitu. Iya, betul. Tapi kan ada Kak yang kayak gitu juga. Ya ada, jangan dicontoh ya adik-adik. Itu mahasiswa. Kita harus tetap fokus sama Tanggung jawab. tanggung jawab kita udah dibayarin kuliah, apalagi yang dapat beasiswa. Baik itu KIP kuliah, Basnas, Bank Indonesia, kita udah diberi Sekolah gratis. ya, biaya untuk membayar UKT, maka kita harus serius kuliahnya itu. Oh ya, ini sama tambah lagi, dari organisasi juga saya ikutan Kampus Merdeka. 3 kali saya ikut 3 semester, itu dari semester 5, semester 6, kemudian semester 7. Nah dari sana saya mendapat banyak pengalaman, saya dapat banyak relasi, hal yang nggak pernah dipikirkan oleh saya sendiri. Itu saya coba, wah keren banget saya ini udah bisa nyoba kayak gini dari hasil organisasi, karena kita punya relasi dan teman kita menyarankan untuk ikut Kampus Merdeka, dan setelah ikut Kampus Merdeka juga dapat relasi lagi. Itu akhirnya. Oke, jadi itu ya teman-teman jawaban dari Kak Rizky. Ini kan dua narasumber ini kan sama. Mungkin dari Kak Saskia atau Iren karena mungkin non akademik, apakah tetap sama juga dengan organisasi atau mungkin ada nih modal awal yang berbeda dari kedua narasumber tadi? Siapa duluan nih? Dari Kak Saskia aja, yang lebih tua. Siap yang muda. Jadi sebenarnya kurang lebih sama juga. Cuman kita beda ranahnya ya. Iya. Kurang lebih saya juga sama gitu. Kalau di dalam dunia kerja kayak dibilang sama Final tadi itu benar banget. Kadang dari rekruternya itu malah lebih memandang skill dibandingkan hanya sekedar transkrip nilai. Dan itu juga benar saya alamin. Itu pas waktu saya nge-apply beasiswa, waktu itu saya sempat minder ya, kita gak flashback dikit ke pertanyaan sebelumnya. Saya sempat minder sama teman-teman yang apply dari kelas A, misalnya kan kelas D nih, kelas A tuh pinter-pinter, terus teman kelasnya bahkan yang saya anggap dia tuh kayak udah patokan saya banget nih, dari public speakingnya segala macam, dia tuh udah kayak kiblat saya kalau dibilang. Mereka nge-apply, sedangkan saya hanya bermodalkan sertifikat. Waktu itu lagi-lagi cuman sertifikat yang mungkin kita bisa anggap rendah, tapi ternyata bagi orang dan bahkan dari rekruter beasiswa itu nganggap itu tuh wah banget gitu. Daripada IPK saya nggak seberapa, tapi prestasi yang saya tulis mulai dari di CV, mulai dari berkas segala macam, itu kan lumayan banyak ya, apalagi yang ada tingkat internasional. Jadinya makanya waktu itu sempat yang tadinya minder, ternyata ada juga poin plusnya gitu dari prestasi ini tuh. Yang tadinya saya gagu-gagu ngomong waktu diwawancara, sampai akhirnya dilihat kan dari berkas kita segala macam, coba ceritain gimana pengalaman kamu buat ngedapetin ini. Ternyata itu yang lebih bergengsi di mata mereka dibandingkan hanya sekedar nilai di perkuliahan. Sebenarnya kita tetap kok harus ngejar nilai yang tinggi, itu tetap harus di perkuliahan, tapi yang namanya skill kalau bisa, apalagi dan kita punya kesempatan yang banyak nih untuk anak Universitas Mataram, terus supporter juga banyak, apresiasi juga banyak. Yuk kita coba make kesempatan yang baik ini gitu. Kita sama-sama nge-upgrade diri, ningkatin value, nanti justru relasi yang berkualitas yang bakal ke kalian gitu. Jangan kalian yang nyibuk nyari relasi tapi kalau masih kuku-kuku gitu. Justru nanti yang lebih berkualitas yang bakal datang ke kalian, dan hal itu yang terjadi sih di saya gitu. Jadi kurang lebih sama ya dari yang Final sama Rizky tadi. Itu benar-benar mirip banget walaupun kita dari non-akademik, tapi mirip sih. Dari organisasi itu patokan saya, mulai dari teman-teman yang suportif sampai akhirnya kita punya tujuan yang sama, pergi bareng-bareng. Yang awalnya tadi saya benar-benar takut banget deh pesawat Kak, sampai akhirnya mau gimana lagi kan kita harus ke sana gitu karena udah daftar segala macam. Jadinya selain kita udah ningkatin mental, kita juga bisa ningkatin value dan skill kita sih di situ.
Itu sih. Jadi banyak banget hal-hal yang bisa saya ambil mulai dari beasiswa, apresiasi, dan dalam dunia kerja nih, dalam dunia karir. Alhamdulillah dulu saya sebenarnya adalah tipe orang yang kayak ya udah saya sekedar latihan, lomba. Jadi nggak ada branding yang saya ambil di situ untuk di dunia kerja gitu. Sampai akhirnya ternyata balik lagi ke relasi yang berkualitas tadi, akhirnya banyak gitu yang nawarin saya kayak, kamu mau ngelatih nggak di sini, kamu mau ngelatih nggak di sini karena kurang begini-gini. Jadinya sambilan saya skripsi, sekarang sambilan penelitian saya juga sambil kerja, pagi saya ngajar, malam saya ngelatih, itu terus jadinya siklusnya. Dan alhamdulillah itu adalah hal yang baik. Makanya saya juga berterima kasih sama Allah karena hal itu ternyata skill saya itu berguna juga untuk orang lain, berbagi ilmu, dan juga saya dapat gitu benefitnya, baik di dunia kerja, perkuliahan, dan dunia pertemanan, dan bahkan dari keluarga saya sendiri juga ngapresiasi untuk itu. Selagi hal yang baik, jadi saya tekuni. Oke, jadi gitu ya dari Kak Saskia. Mungkin yang terakhir dari Kak Iren. Kalau dari saya mungkin cuma sedikit tentang saya untuk ke dunia kerja itu kemarin pas juara 2 di internasional Bali itu dipanggil pulang ke Sumbawa dan balik untuk dibina lagi, ditanya juara berapa gini-gini, kita jelasin juara gini dan akhirnya orang-orang istilahnya kayak orang-orang penting lah di Sumbawa kayak bupati, koni, dan lain sebagainya yang ngurus kegiatan anak-anak di sana ngajuin kalau selesaiin kuliah kalian, selesaiin S1 kalian, selesaiin semuanya, kalian bakal dapat kerja yang layak. Dan dengan catatan nilai kalian harus bagus, tidak dituntut untuk nilai yang tinggi tapi bagus dan pertahankan prestasi kalian. Kalau prestasinya turun, otomatis kerjanya juga yang di bawah, yang tidak dijanjikan seperti yang awal. Tapi kalau prestasi kita naik atau cuman pertahanin, misalnya kayak karena kemarin juara 2 di Bali itu pertahanin nggak sampai juara 3 atau nggak bisa juara 1, itu bakal layak banget dapat kerja. Jadi saya kayak cuman fokus ke latihan sama kuliah, udah itu aja. Oke, jadi itu ya teman-teman Pensos. Tadi kan sudah dijawab dan juga diberikan berbagai macam motivasi, arahan dari keempat narasumber kita. Yang dimana saya juga setuju dengan apa yang tadi dikatakan oleh keempat narasumber kita bahwa modal awal dari kita untuk merintis karir itu adalah mungkin dari organisasi, yang dimana melalui organisasi itu kita bisa belajar bagaimana cara kita berpublic speaking, kemudian bagaimana cara kita memanajemen waktu kita, bahkan bagaimana cara kita menghargai akan teman kita dari perbedaan yang satu dan juga yang lain. Itu adalah kita belajar dari organisasi. Jadi teman-teman, dari obrolan kita hari ini, kita belajar bahwa prestasi itu bukanlah sekedar hasil. Akan tetapi, bagaimana prestasi itu merupakan suatu proses atau perjalanan panjang, serta juga tekad, keberanian, dan juga kepercayaan diri kita yang kita bangun melalui mungkin mengurangi rasa minder atau berani keluar dari zona nyaman itu sendiri. Jadi, tantangan yang ada di kampus itu pasti akan selalu ada, teman-teman. Akan tetapi, bagaimana cara kita menghadapi tantangan itu, dan bagaimana cara kita tumbuh dalam setiap prosesnya itu merupakan salah satu kunci dari kita untuk membentuk diri kita menjadi lebih baik sebelumnya. Jadi sesuai dengan tema kita tadi bahwa jadilah generasi yang inspiratif, yaitu generasi yang berprestasi tanpa henti, percaya diri sepanjang hari, dan juga siap sukses di dunia karir. Jadi terima kasih saya sampaikan kepada para narasumber dari Kak Painal, dari Kak Rizky, Kak Saskia, dan juga dari Iren yang telah menyampaikan berbagai macam motivasi, arahan, dan juga bagaimana cara kita untuk menjadi berprestasi seperti mereka-mereka ini. Mungkin hanya itu dari saya selaku moderator. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan pada podcast kita pada hari ini. Sampai jumpa lagi di podcast Pensos berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.